Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Arya Sinulinga bongkar-bongkaran tentang Sintayong. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ini yang gue dengar dari netizen, gue nggak tahu juga ya. Bung Arya ini anti Sintayong juga. I don't know if it's true or not. Karena gue jujur nggak pernah dengar itu. Nggak pernah. Yang gue tahu adalah Towel, Akmal. Itu kurang suka sama Sintayong dan itu hak mereka. Tapi gue nggak pernah dengar kalau lu juga agak gimana. Makanya gue pengen tahu biar netizen juga tahu, biar kita bisa nulis. Jadi balik gue diinterogasi nih. Di baliknya biar kita tahu yang terjadi di belakang layar itu apa sebenarnya. Jadi gini, sederhana seperti kata Pak Erik ya sebenarnya ya, bahwa ini kita profesional. Ini PSSI sekarang yang dibangun oleh Pak Erik ini adalah orang yang objektif banget, profesional, biasanya profesional. Jadi nggak boleh pakai suka nggak suka. Kalau lu nggak suka tapi ternyata bagus, ya lu harus terima. Nggak bisa gitu. Kalau lu suka tapi ternyata nggak bagus, lu harus terima juga untuk menolak dia gitu. Jadi di situ, jadi gini, Pak Erik ini adalah orangnya apa yang dibutuhkan oleh tim dia support. Apa yang dibutuhkan oleh STY dia support. Apapun diminta STY dia kasih. Semua hal. Banyak banget ini itu. Pemain misalnya naturalisasi. Saya rasa paling kencang dan paling cepat naturalisasi ini sekarang. Zaman sekarang. Dan kayaknya nggak ada yang lebih kecepatan sekarang itu. Karena Pak Erik itu semua, Arya ini kerjakan, kita semua kerja cepat. Ini aja kita agak stres juga karena ternyata udah mau masuk nih barang masuk ke DPR. 4 pemain ya? 2. Oke. Kan yang terakhir nih. Oh, J udah ya? J udah ya, oke. Nathan tinggal sumpah, tinggal datang. Oke. Jadi tinggal si Orat Mangun sama Martin. Tom. Oh, Tom, oke. Jadi kan masuk 4 baru nih. Nah, ini ada mau nggak mau harus karena reses DPR. Stres juga kita setelah pemilu mereka reses, jadi kita agak pusing. Tapi artinya apapun akan kita kerjakan. Jadi Pak Erik ini STY minta ini dikasih, STY minta ini dikasih. Ariel penuhi. Jadi kita penuhi, kita support sama STY. Bahkan hal-hal yang non teknis yang nggak ada hubungannya dengan sepak bola, STY minta dipenuhi. Dia ngomong gini. Kami makan malam tuh berdua bareng sama dia makan malam. Dia ngomong, ini biasanya kalau di ini koper itu sama semua loh. Ini kopernya ragam-ragam. Wah gila nih koper. Iya juga ya, biar kompak nih. Langsung kita saat dia berangkat kemarin ke Turki, langsung kita kasih koper bagus. Semua sama. Jadi sedetail itulah Pak Erik. Dan Pak Erik nggak pernah menolak keinginan STY. Jadi wajar ketika dia sudah berikan semua, maka dia akan jadi menuntut. Itu menuntut pun kesepakatan loh. Jadi dia nggak pernah menuntut di luar kesepakatan. Itu yang lo tahu yang bikin gue kaget apa? Soal jadi pas gue kumpul sama Pak Erik, dia tunjukkan kesepakatan kan, lolos grup dari U23. Pak Erik bilang bahkan Sintayong aja yakin 4 besar. Artinya Olimpiade loh itu. Iya, itu gue kaget. 4 besar. Setelah gue lihat-lihat lolos grup aja susah. Lu mau 4 besar. Pak Erik bilang itu permintaan Sintayong, bahkan sampai saya bilang nggak usah 4 besar lah, 8 besar aja itu sudah mencapai target. Sampai segitunya. Pas gua sama teman-teman gue lihat grupnya siapa? Australia, Qatar, Jordan. Waduh, gue bilang kalau hanya dengan pemain Liga 1, jujur aja ya, gue nggak optimis. Tapi kalau minimal 5 pemain ini bisa main. Strike, Bagot, Hapner, Yenner, sama satu lagi siapa? Marcelino, Arhan juga. Kalau mereka bisa main 6-6-nya, we have a chance. Tapi kalau 4-5 nggak bisa main, wah berat. Gue bilang berat. Tapi artinya tadi itu baik lagi bahwa Pak Erik itu karena dia udah sepakat berdua, maka apa yang diminta oleh STY dikasih. Dia penuhi semua supaya pokoknya STY nggak boleh kesulitan bekerja. Jadi mau lapangan di mana, mau TC di mana dikasih. Mau terbang kemana atur semua. Minta pesawat gini dikasih.
Ya. Tadi kan aku beritahu kan. Ya. Tapi saya nggak usah diomongin dulu lah. Ya. Pokoknya Inta ini kita kerjakan, Ya. kerjakan Jadi kita kerjakan semua, eksekusi. Makanya kalau dibilang saya nggak suka ST, loh, saya dipenuhi semua. Iya. Apapun, saya kerjakan semua cepet-cepet. Pokoknya ST nggak boleh terhambat. Itu Ya. prinsip, Coach. Pak Erik itu prinsipnya. Jangan sampai kita menghambat orang lain kerja, padahal kita udah punya kesempatan kerja sama dia. Ya. Nah itu, Oke. jadi bukan soal nggak suka. Saya nggak punya pengalaman dengan STY kok. Ya. Ngapain nggak suka kan gitu? Gue juga bilang gue nggak kenal STY ya. Jadi gue dukung STY murni karena apa yang gue lihat di lapangan. Pertanyaan gue sekarang adalah pada saat seandainya ini U23 lolos grup sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan target, apakah kontraknya otomatis diperpanjang atau masih ada pembicaraan? Enggak lagi lah kalau itu mah otomatis. Otomatis. Kalau tidak lolos, apakah otomatis tidak diperpanjang atau akan ada pembicaraan lagi? Saya rasa Pak Erik itu orang yang pasti bicara. Pasti ya. Iya, dia sih pasti orang yang bicara, nggak ada namanya nggak ada lu, gua PHK lo, Ka- nggak ada gitu. Dia nggak begitu tipe. Karena dari si pihak netizen kita akan bertanya, loh, kok Piala Asia yang diakui oleh FIFA itu tidak jadi parameter, tapi Asian Games U23 yang tidak diakui sama FIFA jadi parameter untuk tidak memperpanjang. Nah, termasuk kan ini ada dua kesepakatan mereka. Yang AFC Piala Asia Iya. sama yang ini. Jadi Iya. Piala Asia pun Betul. lolos itu udah kan Pak Erik nggak lihat loh. Ya, itu udah terpenuhi kan? Terpenuhi. Ya. Satu lagi. Ya. Jadi yang satunya ini kan masih jadi tanda Iya. tanya. Jadi Pak Erik itu justru nggak pernah lo bertanya atau mempertanyakan, lu kan menangnya untuk beruntung, Iya. karena orang lain ini apa? Nggak ada tuh. Pokoknya lolos dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Betul, lolos. betul, Harus betul. dihargai dong. Iya, betul, Dan betul. selesai. Setuju, ya. Karena namanya bola itu ada namanya lucknya kan Iya, ada. pasti Pasti kan? ada. Nah, ya. itu, jadi- Kalau nggak Yunani nggak akan jadi Nggak juara akan Eropa. gitu Iya, kan? Jadi, betul. Jadi nggak. Ya, oke. Jadi bagi Pak Erik nggak ada seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak lolos grup di U23, ada pembicaraan lagi ke depannya seperti apa? Pastilah Pak Erik itu tipenya bukan tipe ini kok Ya. enggak, tapi dia akan itu kan membuat nanti pasti Bergen pasti berkurang kan di STI-nya pasti Iya. kan. Ya mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita bicarakan. Iya. Pasti aku yakin Pak Erik itu pasti bicara sih. Dan melihat dia senang kok sama STI dan gak ada permusuhan gitu. Iya. Dan kita gak ada permusuhan. Dan nggak Untuk perlu juga. Untuk apa gitu? Itu kan orang-orang luar yang Iya. suka kompor-komporin yang nggak penting, seolah-olah konflik yang tidak ada seolah-olah ada, Selalu ada. padahal nggak ada konflik. Nah. Ya tujuan mereka untuk merusak PSSI aja. Kita sih pengen bola maju. Iya dong. Kan gitu ya. Ya. Ya, kita juga Iya. netizen juga. Iya. Jadi semuanya kita siapin Iya. gitu. Nah, Coach, tapi kan gini, ada yang ngomong ini supaya clear supaya jelas Iya, gitu iya, ya. iya. Ada yang bilang bahwa ini setiap babak kedua malah Indonesia menurun. Iya. Jangan-jangan nih STY kurang kreatif dalam Iya. tekniknya gitu. Iya. Jadi nggak kreatif itu gimana, Coach? Gini, kalau gue bilang ada hubungan dengan stamina ya. Oke. Pada saat stamina kita menurun, konsentrasi kita juga menurun. Kita tidak akan sespartan lagi dalam sisi defense ngepress contoh. Oke. Dan itu tidak hanya terjadi dengan timnas. Kalau kita lihat tim yang bisa melakukan 90 menit, contoh paling bagus itu Atletico Madrid. Oke. Di babak pertama mereka kalau ngepres gila-gilaan, babak kedua turun. Liverpool ngepres, habis itu turun. Nggak ada satu tim yang bisa Spartan 90 menit. Tapi dia bilang gini sih, bahwa itu kan pemainnya dimasukkan yang baru. Ya. Harusnya dengan pemain baru itu kan mereka Ya, lebih ada Ya. strategi baru dong. Oke. Nah, itu yang dipertanyakan mereka juga. ya, gini. Satu itu Ya. dari sisi stamina, mereka tidak bisa konsisten. Kita juga harus sadar bahwa kualitas pemain kita itu bukan level IPL. Kualitas pemain kita itu tier 2, tier 3 di Eropa. Jadi kembali lagi soal kualitas. Tapi kualitas naturalisasi yang tier 2, tier 3 masih lebih bagus dari Liga 1. Contoh babak kedua di match lawan Irak. 4 pemain Liga 1 masuk, termasuk Marek Klok yang non pribumi, nggak bisa ngikutin, drop. Dan kita lihat Witan Disapin nyaris nggak ada kontribusi. Kembali lagi ke kualitas pemain. It's just not fair. Kita itu harus sadar bahwa kualitas kita itu so-so aja. Nggak mungkin kita compete dengan tim-tim
Jepang contoh yang rank 16. Ya, ya. Karena pemain mereka udah main di Eropa semua loh. Ya, ya, ya. Yang kita bahas kan Endo di Liverpool, Tomiyasu, Mitoma, Kubo yang di top besar. Yang lainnya gue cek main di Prancis, Liga Jerman, all main di Eropa. Bahkan kiper yang bapuk itu Suzuki itu pun main di Belgia. Nah, gimana kita bisa compete? It's just not fair. Untuk Sintayong juga bukan tukang sulap. Tapi Untuk menang sih nggak mungkin. iya, Sih nggak mungkin. tapi gue setuju. Tetap ada PR. Kan kembali lagi ini sebuah proses. Betul. Target di sini. Kita mungkin masih di sini. Nah, pertanyakan sekarang. Untuk gue, kalau seandainya Sintayong diganti, bukan hal yang malapetaka juga, enggak juga. Nggak juga. Bisa dirubah. Cuma yang penting kan sekarang adalah jangan sampai kerjaan dia sia-sia. Betul. Nah, ini yang gue harapkan. Mau dengan